Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritella Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer, serta informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini, ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer terkait mungkin ada kekecewaan ya dalam hal pendaftaran CPNS dan P3K 2023 tahun ini, yang mana tidak semua bisa tercover untuk mendaftar karena berbagai kendala yang dihadapi. Nah, tentunya untuk mengikuti tes, ada kalah dan ada menang. Nah, Bapak Ibu, di sini disampaikan bahwa bagi Bapak Ibu honorer, jangan sedih belum lolos jadi ASN. Ternyata ada solusi untuk jadi P3K. Nah, tentunya ini apa saja Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu terkait dengan hal ini adalah satu hal yang memberi harapan kepada seluruh Bapak Ibu honorer agar tidak kecewa bila tidak lolos pada seleksi CPNS maupun P3K di tahun 2023 tahun ini. Ada solusi yang sudah dirancang oleh pemerintah terkait dengan impian Bapak Ibu untuk menjadi ASN P3K. Nah, tentunya ini hal yang perlu kita ketahui Bapak Ibu ya. Dan untuk itu mari kita simak bersama kira-kira apa solusi yang telah disiapkan oleh pemerintah mengenai impian honorer untuk diangkat menjadi ASN bila tidak lolos seleksi CPNS maupun P3K 2023 tahun ini. Mari kita simak bersama dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi dari channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Klik Pendidikan mencatat satu informasi penting untuk Bapak Ibu honorer yang mungkin akan menemui kekecewaan lantaran tidak bisa lolos CPNS maupun P3K 2023 tahun ini. Jadi bagi para honorer jangan bersedih belum lolos menjadi ASN karena pemerintah saat ini lagi berusaha untuk mencapai tujuannya, yaitu mencari jalan keluar permasalahan para honorer tersebut. Jadi saat ini seperti diketahui bahwa nasib tenaga honorer di Indonesia masih menjadi permasalahan yang cukup serius. Buktinya, ini juga sedang dibahas dengan serius. Pasalnya tenaga honorer direncanakan akan dihapus. Yang awalnya direncanakan akan dihapus November, kini ditunda hingga Desember 2024 mendatang, artinya 1 tahun lagi ke depan. Namun meski memiliki jeda waktu yang cukup lama, tetap saja tenaga honorer yang belum menjadi ASN atau P3K merasa khawatir. Terutama bagi mereka yang menggantungkan hidupnya pada pekerjaan sebagai honorer dengan gaji yang pas-pasan. Namun ternyata pemerintah saat ini telah mempersiapkan dua solusi untuk mengatasi masalah tenaga honorer agar tidak menganggur nantinya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu bahwa pemerintah memang punya hati yang baik demi para honorer untuk mengantisipasi pengangguran dari honorer tersebut. Ya, di sini sampaikan bahwa ada dua solusi yang telah dikemas oleh pemerintah, antara lain P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu, atau istilah P3K full time dan P3K part time. Jadi P3K paruh waktu maupun P3K part time ini merupakan pegawai yang menduduki jabatan yang telah disediakan namun tidak bekerja secara penuh waktu seperti ASN biasanya. Itu untuk P3K paruh waktu. Sementara itu P3K penuh waktu atau full time yaitu jabatan tertentu dengan penuh waktu atau waktu penuh sama seperti pegawai negeri sipil pada umumnya. Baik P3K part time maupun P3K full time, keduanya sama-sama bekerja sesuai dengan masa kontrak kerja yang telah ditentukan.
Dua solusi ini telah disampaikan langsung oleh Ahmad Doli Kurnia sebagai Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ahmad Doli mengatakan bahwa kedua solusi tersebut itu sudah dicantumkan dalam rancangan undang-undang atau revisi undang-undang aparatur sipil negara. Jadi kutipannya pada saat pertemuannya katanya kita setujui RUASN ini menjadi keputusan di tingkat 1 dan kemudian disampaikan ke rapat paripurna untuk diteruskan pengambilan keputusan pada tingkat 2. Ungkap Doli dikutip pada Menpan rb.go.id. Itulah solusi yang saat ini tengah disiapkan pemerintah demi mengatasi nasib tenaga honorer yang bakal dihapus. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Dan semoga apa yang telah dimuat dalam draft revisi Undang-Undang ASN yang berpihak kepada honorer untuk diangkat menjadi ASN, semoga bisa terlaksana dengan baik. Demikian informasinya, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.